Oke, untuk tujuan percobaan praktikum rangkaian seri dan paralel adalah untuk membuktikan konsep V yaitu tegangan, I kuat arus, dan R sebagai hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang kedua adalah untuk mengukur hambatan lampu bila rangkaian listrik secara seri atau paralel. Nah, ada juga nih contoh rumus-rumusnya untuk tegangan, kuat arus, dan hambatan. Jadi, secara singkat kita menganalisa rangkaian seri dan paralel. Mari kita langsung saja masuk ke landasan teori. Yang pertama, kita memiliki arus searah. Nah, arus searah memiliki pengertian yaitu aliran listrik yang mengalir dalam satu arah atau sepanjang waktu. Sumber arus searah yang paling umum adalah baterai, sel surya, atau sumber energi yang lain yang dapat menghasilkan tegangan konstan. Arus searah biasanya digambarkan sebagai garis lurus yang dimana satu memiliki kutub positif dan satunya lagi kutub negatif. Nah, yang kedua ada hukum Ohm. Hukum Ohm adalah peraturan dasar dalam dunia listrik. Ini seperti aturan yang menghubungkan besar listrik, ketegangan, dan kemampuan benda untuk menghambat listrik. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Ini mengartikan bahwa semakin besar ketegangan, maka semakin besar pula besar listrik yang mengalir, asalkan hambatannya tidak berubah. Yang ketiga, kita ada rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah cara menghubungkan lampu atau perangkat listrik dalam satu barisan. Jika salah satu lampu padam, maka semua lampu akan padam juga. Sedangkan rangkaian paralel adalah cara menghubungkan lampu atau perangkat listrik. Sedangkan rangkaian paralel adalah cara menghubungkan lampu atau perangkat listrik seakan-akan mereka memiliki jalurnya masing-masing. Nah, ketika satu lampu padam, yang lain akan tetap nyala. Nah, selanjutnya kita ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah aturan sederhana yang dapat membantu kita memahami cara aliran listrik dalam suatu jaringan. Hukum Kirchhoff ini ada dua, yaitu yang pertama dan yang kedua. Hukum Kirchhoff yang pertama itu seperti memiliki prinsip bahwa aliran air yang masuk ke dalam kolam harus sama dengan aliran air yang keluar. Nah, kalau misalnya kita masuk dalam listrik, jumlah arus yang masuk ke sesuatu titik dalam jaringan harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Dan hukum Kirchhoff yang kedua, itu seperti peraturan bahwa ketika kita berkeliling mengelilingi semua tangan, itu seperti peraturan bahwa kita berkeliling mengelilingi sebuah taman. Jumlah langkah yang kita ambil untuk naik dan turun bukit harus 0. Nah, kalau misalnya kita masukin ke dalam konsep listrik, jumlah tegangan yang kita alami dalam satu lingkaran itu harus 0. Dan yang terakhir ada daya listrik. Daya listrik adalah seberapa kuat aliran listrik dalam melakukan pekerjaan. Rumus daya listrik adalah daya yaitu P sama dengan tegangan V kali besar listrik I. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama konektor, yang kedua penghambat, yang ketiga bola lampu, 4 voltmeter, 5 ampere meter, 6 papan rangkaian, 7 power supply, 8 multimeter digital, dan 9 kabel. Selanjutnya kita masuk saja ke prosedur percobaannya. Yang pertama, sudah pasti dong, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, kita harus mulai merancang rangkaian pada papan antara rangkaian seri atau rangkaian paralel. Dan yang ketiga, kita mencoba untuk menyalakan lampunya untuk mengecek apakah listrik telah mengalir atau tidak. Dan yang keempat, kita cek hasil amperemeter dan voltmeternya dan kita hitung. Dan yang kelima, kita hitunglah total ampere dan volt yang telah mengalir. Oke, jadi untuk mencari V total seri, kita masih menggunakan rumus yang sama. Tetapi, kita harus mencari semua tegangan komponen. Karena V total untuk seri itu adalah tegangan komponen ditambah satu sama lain. Jadi total tegangannya komponen.
Jadi V1 yaitu kita dapat 3,8, lalu untuk V2 kita dapat 4 volt, dan V3 kita dapat 3,2 volt. Nah, bila dijumlahkan maka VT-nya itu sama dengan 11 volt. Lalu untuk mencari I total rangkaian seri itu tidak serumit secara paralel, karena kita cuman hanya membutuhkan satu I, yaitu ya I total. Nah, untuk mencari I total kita menggunakan rumus yang sama, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Nah, kita mendapatkan angka 78 ampere. Lalu kita bagi 100 karena itu merupakan skala maksimal, lalu dikali batas ukurnya itu 5 ampere, dan hasilnya itu adalah kurang lebih 3,8 ampere sampai 3,9 ampere. Jadi ya 4 ampere. Untuk mencari V total paralel, kita hanya cuma mencari satu saja, karena paralel itu V totalnya itu sama dengan komponen-komponennya. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang sama, yaitu skala yang ditunjukkannya itu kita dapat ya 20-an, jadi 20 dibagi 100 lalu dikali batas ukurnya yaitu 10 volt. Nah, kita dapat V totalnya itu adalah 2 volt. Oke, untuk rangkaian paralel, untuk mencari I totalnya itu, kita harus mencari I1 dan I2-nya dulu, karena I total itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, I1 kita bisa mendapatkannya dari menggunakan rumus ya skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Nah, hasilnya I1 itu yang kita dapat itu adalah 0,02 ampere. Dan untuk I2 kita mendapatkan 0,14. Jadi seharusnya I totalnya itu adalah 0,34 ampere. Oke, jadi hasil yang kita dapatkan dari ampere meter atau voltmeter itu yaitu I total untuk rangkaian seri adalah 3,8 atau 3,9 ampere. Lalu V totalnya itu adalah 11 volt. Tetapi angka ini tidak masuk akal, karena ketika kita mau menghitung I total dengan menggunakan 11 volt, maka 11 dibagi 100, yaitu sama dengan 0,11 ampere. Jadi, beda sangat jauh dengan 3,8 ampere. Nah, hal ini bisa terjadi karena mungkin kita menggunakan hambatan yang salah, jadi perhitungannya salah, atau pada rangkaian tersebut ada komponen-komponen yang tidak bekerja dengan baik atau rusak. Oke, lalu hasil dalam rangkaian paralel kita dapatkan itu adalah V total itu sama dengan 2,4 volt, dan I1 itu sama dengan 0,02 ampere, dan I2 itu sama dengan 0,14 ampere. Nah, I1 itu sesuai dengan perhitungan, karena ketika mencari kuat arus dengan menggunakan VT itu yaitu 2,4 volt, dan dibagi dengan R1 yaitu 100 ohm, jadi hasilnya itu adalah 0,024 ampere. Jadi kurang lebih sama dengan 0,02 ampere yang kita dapat untuk I1. Tapi bagi I2 seharusnya itu kita mendapatkan 0,00024 ampere. Karena VT yaitu yang kita dapat itu adalah 2,4 volt, seharusnya dibagi sama hambatannya yaitu 10 kilo ohm atau sama dengan 10.000. Jadi perbedaan yang sangat jauh ini kita tidak tahu apa yang menyebabkannya, tapi aku curiga saya menggunakan rumus yang salah ketika menghitung ini, atau hambatannya rusak, atau kita tidak menghubungkan kabelnya sesuai dengan rangkaian tersebut. Kelompok kami mendapat jawaban yang beragam selama percobaan ini. Beberapa jawaban cukup mirip sehingga kami dapat membuktikan bahwa rumus dan peralatan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, untuk beberapa hasil lainnya, jawaban kami menggunakan rumus dan jawaban yang kami dapatkan dari percobaan masih jauh. Untuk hasil yang jauh dari nilai yang diukur, kami hanya dapat menyalahkan peralatan yang kami gunakan, yang mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau bahkan pencatatan hasil dari nilai yang diukur dengan salah. Untuk hasil yang sedikit berbeda, jika kita membandingkan jawaban yang kita dapatkan dengan rumus dengan nilai yang kami ukur dengan voltmeter dan ampermeter,
kita bisa setidaknya melihat adanya kemiripan dari hasil eksperimen. Perbedaan kecil itu menunjukkan bahwa perhitungan secara teori cukup akurat, hanya saja dipengaruhi oleh faktor luar yang bukan merupakan bagian dari perhitungan. Jadi, dalam praktikum ini, kita dapat memahami bahwa hukum Kirchhoff dan hukum lainnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membuktikan bahwa hukum fisika tersebut bersifat mutlak dan memberitahu kita lebih banyak tentang cara kerja dunia di sekitar kita. Selama melakukan praktikum ini, kami banyak mengalami kendala dalam pengerjaan, seperti alat dan bahan tertentu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya ataupun kendala-kendala lain saat mengerjakan video. Dari pengalaman ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dunia yang Tuhan ciptakan sungguh luas dan kompleks, dan dunia ini memiliki hukum-hukum yang absolut dan mutlak. Namun, saat mengukur dengan hukum-hukum ini, hasil dengan gampang dapat dipengaruhi oleh begitu banyak faktor berbeda yang terkadang berada di luar kendali kita. Hal ini tidak hanya berlaku pada praktikum saja, tetapi juga pada kehidupan kita. Meskipun kita melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya, perhitungan kita tentu tidak selalu berjalan dengan tepat dan terjadi hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Untuk yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi saat kita membuat Google Docs dan video ini, ada beberapa link dari sini yang kita ambil sebagai referensi. Dan inilah daftar pustaka kita. Ya, segitu saja dari video kami. Maaf jika ada beberapa kesalahan kata yang kita ucapkan. Dan sekian dan terima kasih.